Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel kami Irsyali. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Anak-anakku sekalian, masih ingat tidak pada materi yang sebelumnya? Materi apa yang sudah kita bahas? Ya, tepat sekali, tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, setelah kemarin kalian belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang kalian juga harus belajar bagaimana sih cara membuat teks editorial itu. Teks editorial akan selalu berhubungan dengan isu yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Isu tersebut menjadi perhatian utama untuk publik. Melalui isu itu pula, kalian dapat melihat sudut pandang yang berbeda dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk menyajikan isu dalam bentuk teks editorial, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik merupakan hal terpenting saat menulis sebuah teks editorial. Oleh karena itu, langkah pertama dalam menulis sebuah teks editorial adalah memilih atau menentukan topik. Pemilihan topik berkaitan dengan isu yang akan menjadi dasar penulisan editorial. Isu yang akan diangkat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan kebijakan penulis dan pihak redaksi media. Selain itu, memilih isu harus sesuai topik yang menarik minat baca masyarakat dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Topik yang menarik untuk pembaca adalah topik yang aktual serta menghadirkan pro dan kontra di masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data pendukung. Teks editorial merupakan teks yang berisi opini penulis terhadap sebuah permasalahan atau isu. Meskipun demikian, opini yang dibuat oleh penulis harus berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, opini yang ditulis dalam editorial perlu disertai data pendukung berupa fakta yang berkaitan dengan isu yang ditulis dalam editorial. Data pendukung tersebut dapat menjadi penguat opini dan memberikan penilaian objektif terhadap editorial yang ditulis. Yang ketiga, mengembangkan setiap bagian. Data-data yang diperoleh kemudian dikembangkan dalam bentuk paragraf. Penyusunan editorial dapat didiskusikan dengan anggota redaksi. Diskusi tersebut perlu dilakukan agar dapat menghubungkan antara isu atau topik yang ditulis dan sikap media. Setelah itu, mendiskusikan opini yang akan disampaikan dan solusi yang akan diberikan dalam editorial. Saat mengembangkan tulisan, penulis harus memperhatikan hal-hal yang sudah didiskusikan sebelumnya. Langkah yang terakhir atau yang keempat yaitu memperbaiki atau menyunting isi teks editorial. Pada tahap akhir dari penulisan teks editorial adalah menyunting atau memperbaiki isi teks. Setelah teks ditulis secara utuh, Anda perlu menyunting dan memperbaiki secara menyeluruh hasil tulisan yang telah Anda tulis. Hal terpenting dalam menulis teks editorial adalah menyampaikan opini dengan jujur dan akurat. Perbaikan terhadap isi teks tidak sebatas memperbaiki isi teks saja, tetapi juga memperbaiki dari sisi kebahasaan. Penulis teks editorial harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Nah, demikian tuh tadi ya langkah-langkah dalam menulis teks editorial. Sampai jumpa di tayangan YouTube channel kami berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.